Ya, terima kasih, Mas Calvin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, sebelum kita berdoa, saya membagikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi renungan bagi kita semuanya. Temanya saya buatin judulnya adalah Yesus hadir. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah cuplikan bagaimana kisah setelah Yesus bangkit, ya, para murid membicarakan hal-hal apa yang terjadi, informasi yang masuk kepada mereka, ya, bahwa kubur telah kosong. Mereka mendapati ada malaikat yang berkata Yesus sudah bangkit. Lalu ada dua orang murid yang mau pergi ke Emmaus. Mereka bertemu dengan Yesus. Mereka membicarakannya, bagaimana, benar nggak gitu. Lalu tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ya, damai sejahtera bagi kamu. Mengapa Yesus yang dia ucapkan itu? Karena kebetulan mereka sedang diliputi oleh rasa kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, dan banyak hal. Ya, tetapi Yesus hadir dan menenangkan hati mereka, menjelaskan bahwa Yesus betul-betul Tuhan mereka, Tuhan kita bangkit, dan mereka boleh makan bersama-sama, ya. Malah dia katakan ini tubuhku, aku bukan hantu, gitu ya. Nah, saudaraku, ada satu hal berkat yang kita terima, ya, setelah Yesus bangkit dari kematian, adalah keistimewaannya adalah kita bisa menikmati kehadiran Yesus, kehadiran Kristus. Ya, ketika dia masih sebelum mempersembahkan dirinya di kayu salib, dia adalah manusia, memiliki tubuh ya seperti kita, karenanya dia menjadi terbatas dalam tubuhnya itu. Dia keterbatasan, tetapi setelah dia bangkit, dia memiliki tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir. Dia adalah Allah yang maha hadir. Nah, ada berkat yang luar biasa kalau kita menyadari bahwa setelah itu Yesus maha hadir. Dia tidak dibatasi lagi oleh tubuhnya. Dia memiliki tubuh kemuliaan yang dapat tembus. Ya, padahal kalau kita baca di sana, ruangan yang mereka tempati sebagai tempat berkumpul, mereka kunci rapat-rapat. Tidak boleh ada orang masuk sembarangan karena mereka ada diliputi oleh ketakutannya. Lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tubuhnya tidak dibatasi lagi oleh tubuh sebagaimana ya sebelum dia mempersembahkan hidupnya, sebelum dia mati di kayu salib. Nah, apa yang harusnya kita alami, saudaraku, karena kehadirannya yang maha hadir ini, saudaraku. Nah, yang pertama, kita melihat sebenarnya di dalam setiap Yesus menyatakan dirinya dalam hidup seseorang, ya, kehadirannya nyata, maka itu mengubah jalan hidup orang itu. Ya, ini penting sekali kita menyadari bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita dan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Ya, ketika Rasul Paulus bertemu dengan Yesus,
Nah, lalu dia mengenal Yesus, ya, matanya dicelikkan untuk melihat Yesus yang adalah Tuhan itu, dia bisa berkata begini nih, Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saya percaya bukan hanya Rasul Paulus, semua murid-murid memiliki hal yang sama, kehadiran Yesus setelah dia bangkit ini ya membuat satu perbedaan, ya. Kehidupan murid-murid juga mengalami perubahan, arah hidupnya berbeda, ya. Walaupun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus sebelum dia mati di kayu salib, tetapi ada seperti penghalang yang membuat mereka susah mengalami perubahan yang dahsyat. Tetapi sejak itu mereka mengalami perubahan. Jadi berkat yang pertama karena kehadiran Kristus adalah dia mengubahkan jalan hidup. Mari Bapak Ibu, kita sudah merayakan, memperingati kebangkitan Kristus ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Ya. Firman Tuhan katakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Yesus senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, dan itu adalah janjinya. Ya, di Matius 28 juga dia kan, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ya, Yesus memang hadir bukan secara penampakan, tetapi Yesus hadir melalui rohnya. Kehadirannya senantiasa menyertai kita. Dan itu akan mengubahkan harusnya kehidupan kita, mengubahkan arah hidup kita, arah dari tujuan hidup kita, mengubahkan segalanya. Yang tadinya seperti Rasul Paulus katakan, yang tadinya dianggap dia sebagai satu kebanggaan itu, ternyata itu bisa berubah menjadi itu semua dianggap menjadi satu sampah. Dia meninggalkan arah jalan hidupnya, berubah 180 derajat. Saya berdoa kita semua, kita boleh mengalami perubahan hidup, perubahan jalan arah hidup kita diarahkan kepada Kristus. Ya. Kalau kita menyadari terus Yesus hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam segala aktivitas kita. Nah, yang kedua, kuasa dari kehadirannya ya adalah yang membuat mukjizat. Di mana Yesus hadir, selalu saja terjadi mukjizat. Selalu saja ada jalan keluar. Tadi lagu kita bagus juga, Tuhan menyertai kita, karenanya kita tidak perlu khawatir, takut, ya, kita ada damai sejahtera. Ada 3 hal yang selalu bisa terjadi dalam kehidupan kita bila dia ada. Kehadirannya akan menghadirkan kasih akan Tuhan, kasih akan sesama, kehadirannya akan menghasilkan kuasa yang luar biasa. Kehadirannya akan mendatangkan damai sejahtera. Saudaraku, ya ketika Maria dan Marta berdoa kepada menyampaikan pesan kepada Yesus, Tuhan datanglah supaya saudara kami yang kau kasih Lazarus bisa sembuh. Ya, tetapi karena Yesus tidak hadir, ya, tidak terjadi apa-apa. Walaupun secara keilahiannya Yesus tahu apa yang terjadi, tetapi kemanusiaannya membatasi dia tidak hadir di sana.
Dan apa yang dikatakan oleh Maria dan Marta, jika engkau hadir, saudaraku tidak akan mati. Kenapa? Karena selalu saja kehadiran Yesus menghasilkan mukjizat. Mari Bapak Ibu, melalui doa kita bersama, karena firman Tuhan berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, maka mari kita minta kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan. Kasih-Nya boleh melanda kita, melanda kota kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Mereka yang memiliki persoalan, Allah turun tangan, hadir di tengah-tengah mereka, menjadi jawaban, menjadi mukjizat bagi mereka semuanya. Buat mereka yang sakit, menjadi kesembuhan. Tuhan kita hadir di semua tempat. Tuhan kita hadir dimanapun, di rumah sakit, di rumah-rumah kita, dimanapun Dia ada di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu, biar melalui renungan kita ini, melalui kebangkitan Kristus, kita diingatkan, Yesus hadir. Yesus ada untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.